Pada kesempatannya, Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Patdono Swiknyo menyampaikan bahwa mahasiswa lulusan Politeknik harus mendapat pekerjaan ketika telah lulus. Maka dari itu, agar dapat diterima di dunia kerja, di samping mempunyai ijazah, mereka juga harus memiliki sertifikat kompetensi, minimum 1 sertifikat kompetensi. Industri di Indonesia itu sebetulnya tidak membutuhkan perguruan tinggi yang bentuknya universitas. Kita itu sudah terlalu banyak universitas. Makanya mulai tahun 2017 saya tidak mendirikan izin baru universitas. Saya hanya memberikan izin baru Politeknik. Karena Bapak Ibu semuanya, saya, Pak Menteri, saya dan pejabat lain itu sudah benchmark ke banyak negara untuk melihat bagaimana pendidikan di negara tersebut. Saya dan tim dari Kementerian Ristek Dikti datang di Kanada, di Amerika, di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Austria, di Swedia, di Swiss, Taiwan, Korea, kemudian Selandia Baru, kemudian Australia. Di semua yang kita benchmark, kita datangi, itu adalah negara-negara yang industrinya maju dan ekonominya maju. Ciri khas utamanya adalah pendidikan vokasinya itu lebih banyak daripada pendidikan akademik. Pada akhir tahun 2019, Bapak Presiden itu minta semua lulusan Politeknik tidak boleh ada yang nganggur. Satu pun tidak boleh ada yang nganggur lulusan Politeknik. Semua lulusan Politeknik harus mendapat pekerjaan setelah paling lambat 3 bulan setelah lulus. Tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota, Mas Wali Kota, bahwa di Politeknik Kediri ini seringkali belum lulus sudah diinden. Untuk itu ini suatu prestasi yang membanggakan. Bapak Ibu semuanya, untuk bisa semua lulusan Politeknik itu bisa diterima di lapangan pekerjaan, syaratnya di samping lulus mendapat ijazah, lulusan Politeknik harus mempunyai sertifikat kompetensi, minimum 1 sertifikat kompetensi. Maka Bapak Ibu semuanya, pada akhir tahun 2019 saya tidak mengizinkan Politeknik melakukan wisuda terhadap mahasiswanya kalau mahasiswanya itu tidak mempunyai paling tidak 1 sertifikat kompetensi. Maka Bapak Ibu semuanya, sekarang bagaimana kita bisa menegrikan? Bapak Ibu semuanya, sampai akhir tahun 2015 kita menegrikan 124 perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Di dalamnya ada beberapa politeknik. Tetapi sampai sekarang menyisakan problem, yaitu dosen-dosennya itu belum bisa dirubah statusnya menjadi dosen pemerintah, apakah itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun dia itu menjadi PNS. Maka dosennya itu demo terus di tempat saya, yang terakhir demo di Istana. Bapak Ibu semuanya, kita akan carikan jalan supaya bisa cepat menjadi negeri. Jalannya adalah melalui transisi yang disebut sebagai program studi di luar kampus utama atau PSDKU. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk sementara Politeknik Kediri nanti menjadi PSDKU perguruan tinggi negeri. Contohnya kalau nanti itu dijadikan PSDKU-nya Politeknik Negeri Malang, maka namanya adalah Politeknik Negeri Malang Kampus Kediri. Kalau dijadikan cabangnya ITS adalah ITS cabang kampus Bapak Kediri. Ini akan nanti kita bicarakan lebih detail lagi ya, supaya nanti di dalam perjalanannya itu akan bisa menjadi lancar. Sebagai peresmian Politeknik Kediri pada hari ini 14 Oktober 2000. Gedung baru Kampus 2 Politeknik Kediri diresmikan dengan ditandai pemukulan gong secara bergantian oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti, Wali Kota Kediri, dan Direktur Politeknik Kediri. Kota Kediri Bapak Abdullah Abu Bakar SE.
Selanjutnya, Bapak Direktur Politeknik Kediri, Bapak Dr. Bambang Supodiono, MD. Kepada Pak Kiai Haji, ya. Selanjutnya, Sekretaris Provinsi Salah 7 untuk melakukan prosesi pemukulan gong. Sudah dilakukan prosesi pemukulan gong secara bergantian. Ya. Dan pastinya ini dia untuk peresmian. Kediri yang terbaik dan ku cintai, satukan semangat pemuda. Tak hanya ditandai dengan pemukulan gong, peresmian Gedung Politeknik Kediri yang baru juga ditandai dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar didampingi Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. Prinsipnya itu kan sebenarnya kan kita memang ingin mendirikan sekolah vokasi kan gitu kan di Kota Kediri. Nah sehingga harapan kami sekarang sudah terjawab bahwa Poltek sudah diteruskan pembangunannya, mahasiswa sudah bisa dipindah sini dan secepatnya insya Allah kita nanti tergantung Dirjen. Kalau kita inginnya Poltek ini segera negeri, tapi Dirjen jalannya bagaimana karena memang ada moratorium ya kita akan lampaui jalan-jalannya itu sehingga ke depan tetap nanti Poltek akan menjadi Poltek Kediri negeri. Gimana? Loh saya sepakat, semua solusi saya sepakat. Yang penting segera bisa sehingga kita bisa ya lebih running well gitu ya. Yo ayo majulah kotaku, yo ayo raihlah prestasi bersama Mas Abu Bakar. Kediri ini dari sisi infrastruktur, dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen itu sudah siap untuk dinegerikan. Tetapi kita itu sekarang masih dilakukan oleh pemerintah moratorium penegrian ya, karena problem yang timbul mengenai kepegawaian yaitu status dosen dan karyawan perguruan tinggi baru yang dinegerikan mulai tahun 2010 sampai 2014 itu sampai sekarang belum terselesaikan. Kalau itu nanti terselesaikan maka Presiden akan membuka moratorium. Tergantung penyelesaiannya itu ya. Sekarang sebetulnya itu perpresnya itu sudah di meja Pak Presiden, tetapi ya belum turun. Tetapi sambil menunggu itu kita akan bisa carikan jalan transisi, yaitu menjadikannya sebagai studi di luar kampus utama dari perguruan tinggi negeri yang sudah ada. Baik pemirsa, demikian tadi berlangsungnya peresmian Gedung Baru Kampus 2 Politeknik Kediri. Kini Gedung Baru Kampus 2 Politeknik Kediri sudah bisa difungsikan. Semoga apa yang menjadi harapan Pemkot Kediri, yakni menjadikan pendidikan yang ada di Kota Kediri semakin baik dan berkualitas, bisa terwujud. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.